Jika kita lagi mau membeli mobil dan uang kita cukup terbatas, biasanya kita akan memiliki banyak pertimbangan. Apakah mobilnya bagus? Apakah mobilnya awet? Apakah spare partnya tersedia? Apakah spare partnya mahal? Dan lainnya. Dan jika sudah memiliki banyak pertimbangan seperti itu, biasanya kita tidak akan melihat mobil-mobil Amerika ataupun Eropa. Karena mobil-mobil buatan negara tersebut tidak akan bisa masuk ke pertimbangan kita, yang berarti pada akhirnya kita akan memilih mobil Jepang. Dan di brand-brand Jepang itu banyak brandnya juga, ada Honda, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, dan Nissan. Honda dari dulu terkenal cukup awet, cuman ya kalau sekarang CVT-nya sering jebol. Jadi kalian yang menentukan Honda sekarang awet atau enggak. Kemudian Toyota dan Daihatsu, kalau merek ini nggak usah diragukan lagi, awet pakai banget. Lalu Mitsubishi dan Mazda, awet-awet aja sih, cuman spare partnya terkenal mahal. Gimana dengan Nissan? Apakah Nissan spare partnya mahal? Apakah penyakitan? Untuk Nissan sendiri sebenarnya juga banyak memiliki varian mobil, mulai dari Nissan Terrano, Nissan X-Trail, dan lainnya. Tapi di video ini kita akan fokus membahas ke satu mobil Nissan, yaitu Nissan Grand Livina. Mobil ini terkenal nyaman, mobil ini terkenal ngebut, tapi mobil ini terkenal penyakitan. Emang iya? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita bahas dulu penyakit paling umum di Grand Livina. Pertama, Livina L10. Mobil ini menggunakan mesin yang berkapasitas 1498 cc, 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga di 100 PS di putaran 6000 rpm, dan torsi puncaknya di 134 Nm di 4000 rpm. Cukup oke sebenarnya jika dilihat dari spesifikasi kasarnya. Namun, mesin Grand Livina terkenal bisa ngelitik. Pakai lajur tengah, kita intip dulu. Ngelitik. Dengar kan? Ngelitik. Nah ini, kalau ditambah gas, dia hilang. Tuh, kecepatan 100 dia hilang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bukanlah karakter mesin mobil, karena tidak mungkin jika ada suara ngelitik dari baru mobil ini bisa terjual. Jadi mesinnya bisa ngelitik disebabkan beberapa hal. Yang pertama, filter udara kemungkinan kotor. Lalu BBM tidak menggunakan sesuai dengan rekomendasi. Throttle body kotor. Dan terakhir untuk L10 nih, biasanya EGR-nya kotor. Ngelitik sebenarnya bukanlah hal yang berbahaya banget buat mesin L10. Namun suaranya cukup ngeselin kalau sampai kedengeran. Jadi masalah penyakit utama di L10 adalah ngelitik. Namun untuk versi L11, masalah ngelitik ini sepertinya sudah agak hilang, karena mesin L11 sudah tidak menggunakan EGR. Lalu masalah selanjutnya adalah mobilnya kurang bertenaga. Mau yang L10, apalagi yang L11, kalau Matic ya, mobilnya lebih lemot daripada mobil sekelasnya. Jika kita ingin membandingkan Livina L10 dengan Mobilio, akselerasi awal menang Mobilio. Dan jika kita membandingkan L11 dengan Mobilio menang kemana tahu. L11 lemotnya bukan main. Tapi kalau udah di atas kecepatan 60, Grand Livina cukup enak digunakan. Ditambah jika ngomongin CVT-nya L11 nih, CVT-nya terkenal gampang rusak, walaupun ini baik lagi kepada penggunaannya bagaimana. Kemudian penyakit yang paling ikonik dari Livina adalah koil bocor. Mobil Grand Livina mau itu L10 atau L11 terkenal sering mengalami koil bocor. Dan indikator koil bocor biasanya mobil akan pincang. Sebenarnya permasalahan ini sepele, tapi cukup ngeselin kalau lagi dalam perjalanan. Dan terakhir penyakit Grand Livina adalah overheat. Nissan Livina, film mana? Grand Livina terkenal sering overheat. Kenapa? Ya karena Nissan Grand Livina memiliki suhu kerja mesin yang lebih panas daripada mobil Jepang lainnya. Suhu rata-rata Grand Livina bekerja ada di 85-99 derajat Celcius, dan di 90 derajat extra fan akan menyala. Tapi overheat yang terjadi di Livina biasanya tidak akan menyebabkan kebakaran, paling stang sehernya aja yang melengkung. Yang membuat kebakaran adalah heat insulator knalpotnya. Entah apa yang dipikirkan Nissan sampai menggunakan bahan yang mudah terbakar untuk menahan panas knalpot. Bahannya kayak sejenis wool gitu. Dan kalau udah ketas dan menempel di header knalpot, maka insulator tersebut bisa kebakar. Dan ini adalah kasus yang umum terjadi di Grand Livina. Dan yang lebih parahnya lagi, spare part tersebut tidak dijual. Mungkin dijual, tapi sulit didapatkan.
Kemudian penyakit terakhir adalah kaki-kakinya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ada mobil Grand Livina ya, mobil konsumen. Ini beberapa kali saya alami. Oke, coba kita lihat ya biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini tuh sudah terpisah ball jointnya ya. Kaki-kaki Grand Livina suka banget copot dari tempatnya, dan hal ini disebabkan oleh ball joint yang sudah rusak. Dengan penyakit yang ada, apakah kita bisa menyimpulkan Livina nggak awet dan gampang rusak? Jawabannya tentu saja tidak. Grand Livina saat ini memang terkesan rusakan dan nggak awet, tapi ingat, Grand Livina saat ini sudah berumur berapa lama? L10 pertama kali keluar tahun 2007, L11 pertama kali keluar tahun 2013, dan terakhir di tahun 2017. Yang berarti Grand Livina termuda aja yang ada saat ini sudah berusia 7 tahun. Yang mana mobil yang berusia 7 tahun itu bukanlah mobil muda lagi, apalagi yang L10 generasi pertama. Ya semakin tua. Namun, berapa banyak L10 tahun 2007 yang masih bergerak sampai saat ini yang belum di overhaul? Jawabannya cukup banyak. Berapa banyak L11 tahun 2013 yang masih bergerak sampai saat ini tanpa overhaul? Lebih banyak lagi. Semua itu tergantung perawatan. Grand Livina sudah masuk dalam kategori Motuba sebenarnya, apalagi yang L10. Jadi apa yang mau diharapkan dari Motuba? Udah hidup tanpa overhaul aja udah syukur. Dengan hal tersebut kita bisa simpulkan, Livina sebenarnya bukan mobil yang penyakitan asal dirawat, kecuali emang ngelitiknya L10. Itu emang penyakit permanen, nggak bisa dihilangin. Oke. Lalu apakah Grand Livina masih layak dibeli? Jawabannya cukup layak, tapi harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama, spare partnya cukup mahal. Harga spare part Livina cukup mahal jika dibandingkan brand Jepang lainnya. Mungkin banyak yang bilang nggak beda jauh, tentu aja nggak beda-beda banget sebenarnya. Tapi mengingat tahun pembuatan mobil itu terlihat seperti agak mahal. Misalnya sensor oksigen atas atau AF sensor Livina L11 tahun 2013. Harganya sekitar 5 jutaan di dealer. Sedangkan sensor yang sama di Avanza tahun 2018 harganya sekitar 4 jutaan. Selain harga partnya yang mahal, part originalnya agak sulit didapat atau selalu inden. Kita ambil contoh di selang hawa nih yang paling umum. Untuk membeli selang hawa aja, Grand Livina harus inden 1-2 minggu di dealer. Sedangkan kalau pabrikan Jepang lainnya tentu aja ready stock. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja karena saat ini jaringan dealer Nissan sudah tidak sebanyak dulu. Namun gak gitu juga sih, dari era kemasan Nissan, dari dulu mereka selalu inden-inden terus. Jadi hal ini ya cukup menyusahkan sebenarnya. Tapi kalau mau cepat ya, part-part aftermarketnya masih cukup banyak saat ini untuk Grand Livina. Kemudian hal perlu diperhatikan lainnya adalah AC. Grand Livina memiliki 3 baris bangku, yang berarti punya 7 bangku. Namun AC-nya cuma di depan doang, kayak mobil hatchback. Oke, ada sih di konsol tengah AC tambahan, tapi itu udah kayak angin yang keluar dari lubang mulut ketika napas aja. Pelan banget, yang berarti tidak double blower. Dan hal ini menjadi kekurangan terbesar mobil ini. Baris ketiganya panas, baris pertamanya dingin banget, bisa masuk angin. Namun di luar dari keluhan yang ada, Grand Livina masih layak banget dibeli. Untuk kenyamanannya ini mobil benar-benar nggak ada lawan. Serasa naik sedan tapi LMPV, cuman berisik aja peredamnya. Kalau di sampingnya ada motor, itu berasa banget masuk ke kabin. Jadi di sini kita harus ada PR lagi untuk memberikan peredam tambahan untuk membuat Livina menjadi lebih nyaman. Tapi kalau mau membeli Livina, tentukan pilihan kalian terlebih dahulu selain desain. Kalau ngomongin desain, jelas L11 lebih modern daripada L10. Tapi L11 menggunakan CVT yang mana jauh lebih lemot dan agak rapuh. Sedangkan L10 masih pakai AT yang mana jauh lebih baik daripada CVT dan jauh lebih kuat daripada CVT. Tapi kalau kalian mengutamakan desain, pilihlah L11 yang versi Autech. Ini mobil masih memiliki tampang yang masih lumayan keren sampai saat ini. Tapi yang bikin ragu membeli mobil ini cuma satu, dealernya sudah jarang banget, paling mentok-mentok ke spesialis Nissan. Dan uniknya lagi, harga spesialis Nissan terkadang harganya lebih mahal daripada dealer Nissan. Intinya cukup tricky untuk memelihara Nissan Grand Livina. Kalau tahu cara ngerawatnya, ini mobil sangat recommended. Kalau cuma taunya ganti oli sama isi bensin aja, hindari beli Grand Livina. Lebih baik main aman daripada menyesal. Walaupun harga Livina ini sudah murah saat ini, tapi perlu pertimbangan matang-matang sebelum meminang mobil ini. Itulah Grand Livina. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah Grand Livina ini penyakitan atau emang faktor umur aja? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.